Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi StatPlanet ya. Ini merupakan aplikasi yang fungsinya adalah untuk memberikan kemudahan atau visualisasi data, kemudian manajemen data berbasis peta ya. Nanti kita akan melakukan editing, kemudian import peta, kemudian visualisasi dashboard atau tampilan antarmuka dari aplikasi StatPlanet ini. Saya kira itu nanti. Selamat menyaksikan tutorial step by stepnya dan juga selamat mencoba. Oke, baik. Kita sudah masuk ke web StatPlanet ya, atau website dari StatPlanet, yaitu statistic.com ya. Kita bisa lihat di sini statistic.com. Ini merupakan website dari StatPlanet. Nah, seperti ini. Perlu Anda ketahui bahwa aplikasi StatPlanet ini merupakan aplikasi dashboard atau tampilan untuk data berbasis geografik ya. Bisa Anda lihat di sini, Anda bisa akses juga di platform mobile, kemudian PC ya. Ini seperti ini. Jadi nanti ada beberapa peta yang bisa kita gunakan, baik peta dunia, peta negara, kemudian kabupaten, kota, kecamatan dan seterusnya, yang memang nanti akan kita import ke dalam aplikasi StatPlanet. Nah, aplikasi ini sangat membantu sekali untuk tampilan antarmuka atau informasi dashboard kepada masyarakat atau mungkin pengambil keputusan atau manajemen untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi atau angka kejadian kasus di suatu wilayah tertentu, untuk mengetahui bahwa apakah beberapa wilayah tertentu itu masuk zona merah, kuning, hijau, atau memang ya semacam informasi yang memang sangat bermanfaat sekali dalam konteks pengambilan keputusan. Nah, oke. Kemudian aplikasi ini merupakan aplikasi desktop base ya, yang memang nanti Anda download dan dia menggunakan tampilannya atau menggunakan Adobe Flash ya. Kemudian basis datanya dia menggunakan bantuan dari Microsoft Excel, sehingga nanti akan sangat mudah sekali untuk Anda gunakan ya, untuk editing data ini dia menggunakan itu. Oke. Saya langsung saja, misal di sini Anda bisa nanti klik software ini StatPlanet desktop ya, atau langsung klik download misal di sini. Ya, loadingnya cukup lama ya. Oke. Oke, nah ini ada StatPlanet desktop. Nah, ini yang Anda download for PC ya, atau Mac ya, terserah Anda. Saya ada pakai PC, saya klik ini. Oke, download sudah berjalan. Baik, saya kira itu nanti setelah download ini selesai, Anda bisa langsung mengoperasikan dan melakukan customize StatPlanet yang akan saya sampaikan di step berikutnya. Oke, kita langsung saja memulai untuk tutorial bagaimana melakukan editing atau customize aplikasi StatPlanet ya, yang sudah kita ketahui bersama merupakan aplikasi antarmuka dashboard untuk tampilan data-data berbasis geografik atau peta. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini ada dua file. Nah, ini adalah file save file dari Esri yang di download melalui StatPlanet, website StatPlanet. Nah, ini merupakan satu folder. Ini merupakan paket aplikasi StatPlanet. Kalau saya buka di sini ada banyak file di sini ya.
ada file example map, SAP reader web dan seterusnya, dan aplikasi Start Planet itu sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa fungsinya. Kemudian folder yang kedua ini folder peta. Nah, folder peta ini ini merupakan peta-peta yang kita miliki dan nanti bisa kita gunakan untuk melakukan customize ya. Tentunya Anda bisa download peta di beberapa situs yang memang menyediakan peta, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi ataupun negara sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Bahkan ada yang sudah sampai kecamatan dan desa. Nah, ini saya buka, sebetulnya saya sediakan 3 peta saja ya. Ini ada peta Indonesia, Solo dan seterusnya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah aplikasi Start Planet-nya. Saya buka di sini filenya. Nah, yang kita gunakan, mau nanti perhatikan dulu bahwa ada beberapa file yang kita gunakan supaya simple ya. Nanti ada folder map. Nah, ini folder map nanti akan kita gunakan untuk melakukan pergantian atau penggantian peta ya. Setiap nanti kita akan melakukan customize peta dan juga database peta, maka nanti akan kita copy dan kita paste di folder map ini. Kemudian di sini ada Start Planet Data Editor. Nah, setiap kali kita melakukan importing data, kemudian editing data dan juga perubahan metadata, maka kita menggunakan Start Planet Data Editor ini by Excel ya. Kemudian ini adalah tampilan Start Planet-nya, aplikasinya. Oke, saya buka di sini. Oke, inilah tampilan Start Planet ya. Oke, kebetulan ini adalah tampilan defaultnya ya, karena saya download untuk peta Indonesia. Nah, ini merupakan variabel. Kemudian ini bentuk dari grafiknya, kemudian ini adalah indikator, ini ada menu tampilan. Nah, ini bisa saya rubah. Oke. Nah, untuk tampilan ini bisa saya rubah seperti ini, grafik seperti ini ya, dari bawah ke atas, kemudian seperti ini, atau saya rubah dengan seperti ini series grafiknya ya. Oke, vertikal. Oke, kemudian scatter plot. Oke ya, saya kembalikan. Kemudian untuk region, nah ini bisa saya klik Bali, nah otomatis langsung ini Banten, Bengkulu, Yogyakarta dan seterusnya. Nah, ini kemudian saya bisa langsung mendapatkan informasi di sini. Oke, ini indikator yang bisa kita gunakan, bisa kita minimalis. Oke, kemudian ini menu-menu yang bisa kita tampilkan ya. Ini show or hide ya, bisa kita tinggal bar chart juga bisa, kemudian simbol mapping. Oke, kalau enggak kita host lagi option misal. Nah, di sini kita bisa melakukan opsi, misal saya ganti backgroundnya jadi hijau, kemudian ada legendanya, ada traffic chartnya, areanya pakai generalnya. Nah, ini pengaturan saja. Kemudian ada table, kalau saya klik table, nah ini sudah seperti ini. Oke, kemudian ini adalah simbol mapping ya, kalau kita mau tampilkan tadi ya. Oke, ini table bisa lewat sini atau bisa langsung sini. Nah, ini merupakan tampilan dashboard menggunakan aplikasi Start Planet ya. Kemudian tampilan ini akan kita ganti menggunakan peta lain ya, dan akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya ambil permisalan atau contoh bahwa nanti ini akan saya ganti dengan peta kota Surakarta, kemudian datanya, indikatornya yang saya gunakan tentang data-data kesehatan ya. Misal angka kasus kejadian HIV/AIDS, tuberkulosis,
DBD dan seterusnya. Nah, nanti akan saya masukkan di sini. Kemudian di sini nanti ada angka-angka per kecamatan ya di Kota Solo. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita mulai saja step by step ya. Ini saya close dulu. Pastikan setiap kali Anda ingin melakukan editing atau perubahan, Anda close dulu. Oke. Baik, kita masuk di sini. Saya kembali dulu ya, karena nanti saya akan melakukan perubahan dari peta Indonesia ke peta Solo, maka saya harus pilih peta Solo dulu. Saya sudah sediakan peta Solo di sini. Saya copy semua ya, pastikan semuanya di copy. Kemudian saya blok, saya copy semua. Oke, saya kembali. Nah, saya kembali ke folder aplikasi StatPlanet lagi. Kemudian saya paste di folder map. Ingat, Anda pastenya di folder map, karena nanti setiap kali ada perubahan peta atau penggantian peta, tolong Anda paste di sini terlebih dahulu. Jangan lupa paste and replace ya, Anda paste. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, Anda replace saja ya, karena ini copy and replace, jadi supaya yang lama ditumpuk dengan yang baru. Oke, sudah selesai. Proses copy sudah selesai. Nah, ini kan sudah filenya file peta Solo ya. Kemudian baru kita masuk ke StatPlanet Data Editor. Nah, ini kita menggunakan StatPlanet Data Editor. Saya buka. Oke, tambahnya masih data yang lama ya, kode provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan seterusnya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pekerjaan di StatPlanet Data Editor, pastikan sudah tidak ada lagi notifikasi enable or active makro ya. Biasanya kalau bagi beberapa office ya, apalagi Excel ya, nanti kalau Anda buka pertama kali, memang kadang-kadang di area sini itu ada notifikasi untuk mengaktifkan makro ya. Anda klik, kalau ada notifikasi seperti itu Anda klik enable. Kalau tidak ada atau seperti saya seperti ini, tolong Anda cek kembali makronya sudah aktif atau belum, karena jika nanti makro Anda di Excel ini belum aktif, maka apapun perubahan yang Anda lakukan, apapun import data yang akan Anda lakukan, data apapun itu, StatPlanet Data Editor tidak akan bisa membaca atau tidak mau menyimpan biasanya, dan tidak akan terjadi perubahan artinya itu. Maka tolong Anda cek dulu makronya, harus pastikan makrosnya sudah aktif. Anda klik di sini file, kemudian pilih menu option ya, kemudian pilih yang trace center ya, Anda pilih yang trace center, kemudian klik yang trace center ini, pilih yang macro setting ini, saya klik. Nah, pastikan ini sudah enable all ya, enable all macros. Kalau nanti masih ada yang seperti ini, langsung Anda klik ini. Pokoknya Anda pastikan semua harus enable all. Jika sudah pasti makronya all, Anda oke. Kemudian Anda oke kembali. Oke, jika sudah, ini karena ini masih memakai data yang lama, maka datanya saya clear terlebih dahulu. Ya, saya hapus. Oke, data sudah terhapus. Sekarang langkah berikutnya adalah kita setup save file map. Oke, saya klik di sini, saya oke aja. Kita cari ya, tadi saya simpan filenya di mana. Nah, kita menuju ke file StatPlanet tadi. Nah, ini kan folder kita tadi kan ya. Saya buka ini, kemudian saya buka yang map ya. Ingat, kita masuk kembali ke aplikasi StatPlanet ya, folder StatPlanet tadi, kemudian kita cari folder map. Ada map DBF. Oke, kita klik kemudian open.
Kalau ada seperti ini kita oke. Oke, sudah selesai. Nah, otomatis di sebelah sini tadi yang namanya tadi nama awalnya adalah provinsi, sekarang sudah ganti jadi nama kecamatan di Solo ya. Ada Jajangan, Jebres, Adipiro dan seterusnya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Ini masih tahap awal ya, karena Anda baru memasukkan metadatanya saja. Nah, sekarang tahap terakhir berikutnya adalah Anda klik import data di sini. Nah, kita tetap kembali ke tadi ya, start planet, save file map yang aplikasinya, kemudian kita pilih folder map, kita pilih map DPF kembali ya, pastikan, kemudian kita open, kita tunggu prosesnya. Nah, ini proses. Oke, selesai. Nah, sudah berubah ya, atau berganti seperti ini datanya. Oke, kemudian kita save dulu. Jangan lupa setiap kegiatan kita save. Oke, ada save di sini. Oke, jika sudah saya close. Ini saya close, ini tidak perlu saya save ya. Kita langsung masuk ke start planetnya atau aplikasinya. Yaps, selesai. Nah, ini dari peta Indonesia saya sudah rubah menjadi peta Kota Solo beserta dengan kecamatannya. Nah, namun yang kurang adalah ini. Nah, ini baru ada data-data seperti ini, data tanah geografik ya, area, perimeter, hektar dan seterusnya. Nah, kita mau ganti dengan data-data kesehatan. Maka saya kembali close dulu tadi. Kita masuk start planet data editor kembali. Ini. Nah, ini saya ganti. Nah, indikatornya saya ganti di sini ya. Tampilan indikator, misal ini kasus HIV AIDS, kemudian BBC, kemudian DPD misal, atau yang lain ya. Setiap indikator nanti Anda tinggal tambahkan ke bawah. Berapapun indikatornya bisa. Kemudian datanya ke samping ya, karena by kecamatan di sini. Contoh ini saya rubah aja angkanya misal. Nah, ini saya rubah. Ini contoh saja ya. Kemudian yang ini juga saya rubah. Ini juga contoh saja. Biar ada perubahan data. Ini bisa juga saya rubah. Nah, pastikan kalau Anda ingin merubah data Anda bisa lewat sini. Setelah itu Anda save kembali. Jangan lupa Anda save. Oke, jika sudah saya close kembali. Saya buka aplikasi start planetnya. Oke, sudah berubah ya. Indikatornya dari indikator HIV/AIDS. Nah, ini kasus HIV/AIDS di Kota Surakarta. Masing-masing kecamatan ada. Kalau saya klik, nah TBC angkanya berubah. Untuk kasus TB, DPD, nah angkanya juga berubah. Nah, kemudian untuk indikator misal, indikator Anda bisa melakukan perubahan di sini ya. Ini indikator ya. Untuk yang apa namanya persentase ya, Anda bisa masukkan juga di sini atau rentang ya. Anda bisa klik di sini, kemudian Anda cari saja di sini option. Ini grab chartnya. Nah, ini juga Anda bisa ganti grab chartnya
background apa dan seterusnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini bisa Anda edit ya, misal ini warna biru ini lebih dari 45, ini saya edit bukan biru tapi nanti saya edit warnanya jadi warna merah misal. Oke. Yang dia banyak-banyak dia nanti jadi merah. Oh ini saya edit jangan merah tapi kuning nih, itu kan saya edit jadi kuning nih. Nah ini kan kuning, ini karena aman saya edit jadi hijau. Kemudian ini agak bersih dan ini, nah ini baru no data. Nah ini jangan, ini saya ganti lagi warnanya misal dan seterusnya, atau mungkin rentangnya bisa Anda rubah ganti ya. Ini saya edit aja misal saya edit ini berapa eksponensial 5 ya, saya ganti 4 aja. Nah ini tadi ada 5 penilaian ya, ini saya lihat ada 5 rentang 5, kemudian ini saya buat jadi 4 aja. Oke, saya buat jadi 4, ini merah, ini saya ganti kuning tadi, kemudian ini saya ganti hijau. Ini boleh lah, ini ganti apa tes. Untuk rentangnya berapa Anda juga bisa edit sendiri ya. Sini mau 21, 22, selesai. Nanti yang lain akan menyesuaikan otomatis. Yang bawah Anda rubah rentangnya, yang atas juga akan menyesuaikan ya. Misal ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan tahu mana wilayah-wilayah kategori merah, wilayah kategori kuning, kategori hijau, dan kategori yang tidak ada angka kejadian sama sekali. Untuk DP misalnya, TBC pun juga sama. Ini juga HIV/AIDS juga. Oke. Nah, saya kira itu bagaimana melakukan customize atau penggunaan aplikasi StatPlanet ya, dan cukup mudah sekali. Ini merupakan aplikasi tampilan antarmuka atau dashboard untuk melakukan atau memberikan informasi tentang kejadian sebuah kasus, khususnya di sini adalah tentang kasus penyakit atau angka-angka kejadian, baik itu kematian atau penyakit dan seterusnya, berbasis pada pemetaan ya, atau gambaran dengan metode peta. Saya kira itu. Selamat mencoba, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.